ratio, responsibility, attitude, teamwork, innovation, and open communication. Halo rekan-rekan profesional dan para calon QS, calon CM atau PM. Di video ini saya akan sharing tentang pentingnya peran QS pada sektor konstruksi. Semoga bermanfaat dan bisa sebagai bayangan profesi untuk adik-adik mahasiswa teknik. Profesi QS berasal dari daratan Inggris yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Awal mula profesi quantity surveyor ini berasal dari kejadian The Great Fire of London di abad ke-18. Pasca peristiwa kebakaran besar itu, pihak asuransi membutuhkan bantuan dalam membuat perkiraan nilai bangunan untuk pemberian ganti rugi. Para arsitek kemudian diminta tolong untuk membuat perkiraan nilai tersebut. Belajar dari kejadian itulah, banyak pihak yang kemudian mensyaratkan perkiraan nilai bangunan sebelum proses konstruksi dimulai. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, banyak arsitek yang mulai mendalami perihal biaya bangunan. Hal ini terus berkembang hingga pada akhir abad ke-19. Pelaku arsitek terus mengembangkan sistem pendidikan khusus mengenai perencanaan biaya bangunan yang pada lulusannya akan berprofesi sebagai quantity surveyor atau QS. Di Indonesia sendiri, profesi QS masuk di awal tahun 70-an. Dan mulai banyak dipergunakan pada tahun 80-an untuk proyek-proyek konstruksi, terutama di sektor swasta. Perkembangan jasa QS ini banyak dipengaruhi oleh berubahnya cara pendekatan para pemberi tugas dalam menyelesaikan atau melaksanakan proyek-proyeknya. Para pemberi tugas makin merasa perlu menghitung besarnya investasi yang harus dikeluarkan sebelum memulai suatu proyek. Hal lain lagi yang membuat profesi QS berkembang di dekade ini adalah dengan makin mengertinya para pemberi tugas akan konsep value for money dalam melaksanakan suatu proyek. Selain dua hal di atas, yang banyak mendorong berkembangnya profesi QS di Indonesia adalah pengaruh institusi keuangan, dalam hal ini bank, yang meminta perincian biaya pembangunan sebelum mereka memberikan pinjaman. Sering muncul pertanyaan baik dari pemberi tugas
ataupun para konsultan perencana kepada saya. Apa saja tugas dan tanggung jawab seorang quantity surveyor? Peran dan tugas seorang QS mencakup banyak hal yang umumnya berkaitan dengan masalah finansial atau financial management sebuah proyek. QS akan membuat dan mengelola anggaran proyek secara optimal dari masa perencanaan sampai masa konstruksi, sehingga perusahaan QS bisa juga disebut sebagai construction cost consultant atau konsultan biaya konstruksi. Berikut akan saya sampaikan peran dan tugas QS dalam organisasi proyek. Pertama, perencanaan dan pengendalian biaya konstruksi. Peran dan tugas seorang QS dalam hal ini dimulai sejak awal, yaitu sejak tahap perencanaan hingga tahap akhir proyek dengan rincian tahapan tugas sebagai berikut. Tahap inspection. Seorang QS hanya akan memberikan informasi umum patokan biaya konstruksi untuk jenis-jenis bangunan tertentu. Masuk ke tahap perencanaan, QS akan membuat perencanaan biaya pembangunan proyek secara lebih spesifik. Dan berikutnya, pada tahap pengendalian, QS bertugas untuk membatasi perkembangan perencanaan agar masih sesuai dengan besaran anggaran yang ada. Dan pada tahap akhir, seorang QS akan menyimpan semua hasil perencanaan tersebut untuk digunakan pada proyek sejenis yang akan datang. Peran dan tugas QS yang kedua adalah dokumentasi. Dalam hal ini, tugas utama QS adalah mempersiapkan dokumen lelang atau tender dokumen. Salah satu ciri khas dari dokumen lelang adalah adanya bill of quantity atau dikenal dengan nama daftar uraian pekerjaan. Kemampuan menghitung volume dan menyiapkan BQ merupakan keahlian spesifik dari profesi QS. Seorang QS harus menyusun BQ mencakup semua komponen yang ada, mulai dari pekerjaan persiapan, earthwork atau pekerjaan tanah, pekerjaan substruktur, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan eksternal atau landscape, furniture, hingga pekerjaan MEP. Di dalam tender dokumen, QS juga menyiapkan persyaratan administrasi dan persyaratan kontrak yang akan menjadi aturan main dari proses lelang yang dilaksanakan. Akhir dari proses dokumentasi adalah berupa laporan evaluasi tender kepada pemberi tugas atau owner untuk menentukan pemenang lelang atau pemenang tender. Selanjutnya,
Yang ketiga, peran dan tugas QS adalah administrasi kontrak. Seorang QS juga bertugas untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kontrak kerja, mulai dari masa pelelangan, masa pelaksanaan, sampai masa penyelesaian proyek. Pada masa pelelangan, QS bertugas untuk membuat dokumen lelang, mengatur tata cara pelelangan, mengikuti rapat klarifikasi lelang, hingga pembuatan evaluasi lelang. Kemudian, pada masa pelaksanaan, QS bertugas mengatur segala hal yang berkaitan dengan administrasi kontrak, yang berupa pemeriksaan tagihan dan klaim-klaim kontraktor yang berkaitan dengan pekerjaan tambah kurang, pembayaran berkala atau interim valuation, mendokumentasikan instruksi lapangan, hingga membantu memberikan solusi untuk menyelesaikan perselisihan antara kontraktor dan pemberi tugas berdasarkan kontrak yang sudah disepakati. Hal yang tidak kalah penting selama pelaksanaan, QS juga membuat laporan keuangan atau cost control secara periodik kepada pemberi tugas atas komitmen finansial. Berikutnya, pada masa penyelesaian proyek, QS bertugas menyiapkan perhitungan akhir proyek atau final account dengan memasukkan aspek perencanaan pembiayaan awal, tagihan pekerjaan tambah kurang, serta denda-denda. Peran dan tugas QS yang keempat adalah arbitrasi. Kemampuan QS dalam kontrak dan administrasi kontrak membuatnya sering mendapat tugas sebagai seorang arbitrator. Sebagai seorang arbitrator, QS bertugas melakukan tindakan penyelesaian masalah antara pemberi tugas dengan kontraktor, antara kontraktor dan subkontraktor, sebelum permasalahan tersebut dibawa ke ranah pengadilan. Arbitrator yang dimaksud di sini adalah tindakan pendahuluan penyelesaian masalah sebelum dilimpahkan ke pengadilan atau ke BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam kaitannya dengan arbitrase ini, dalam beberapa kasus QS juga dapat ditunjuk sebagai saksi ahli atau expert witness dalam penyelesaian suatu kasus perselisihan atau perbedaan pendapat pihak-pihak yang mengikat kontrak yang telah diajukan atau diproses di pengadilan. Demikianlah tugas dan fungsi QS secara tradisional berdasarkan keahlian dasarnya. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di bidang konstruksi, baik berkaitan dengan teknologi maupun manajemen, maka peran dan fungsi QS juga turut
berkembang. Beberapa peranan baru yang dapat dijalankan oleh QS antara lain 1. Development appraisal atau penilai bangunan, yaitu membuat perhitungan pada tahap inspeksi atau studi kelayakan. Yang kedua, developer finance, pendanaan pembangunan, perhitungan yang dibuat untuk keperluan bank jika owner menggunakan dana dari bank untuk sebuah pembangunan proyek. Yang ketiga, sebagai loss adjuster, ini untuk keperluan klaim premi asuransi. Yang keempat, sebagai manajer proyek, kemampuan administrasi kontraktual dan tahapan proyek serta keahliannya dalam mengendalikan biaya membuat QS mampu sebagai manajer proyek yang andal. Yang berikutnya, yang kelima, sebagai facility manager, keahlian estimasi dan manajemen dari seorang QS bisa berprofesi sebagai manajer facility. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer perawatan. Perawatan suatu bangunan memerlukan suatu perkiraan biaya yang cukup akurat, dan QS memahami tentang life cycle costing yang sangat diperlukan pada masa perawatan suatu bangunan. Selanjutnya, bagaimana hubungan QS dan perencana secara struktural dan kontraktual dalam organisasi proyek? Posisi QS adalah setara dengan para perencana lainnya. Dan secara kronologis, QS dapat ditunjuk di awal sekali dari suatu perencanaan, yaitu pada tahap inspection. Namun, di Indonesia, QS seringkali ditunjuk setelah tahap skematik desain. Hal ini kurang efektif karena pada tahap itu desain sudah disetujui oleh pemberi tugas, sehingga QS tidak bisa memberi masukan terkait dengan desain efisiensi. QS sering dianggap sebagai cost cutter dari perencana yang lain. Anggapan itu sebenarnya keliru, karena QS membatasi pengembangan desain yang terlalu berlebihan dari target biaya pemberi tugas. Karena QS hanya memberikan laporan langsung kepada pemberi tugas, seringkali QS mempunyai hubungan yang lebih eksklusif dengan pemberi tugas dibandingkan dengan perencana lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, tugas dan peran seorang QS memang cukup luas. Tanpa seorang QS, pelaksanaan proyek akan mengalami hambatan atau terjadi masalah-masalah hukum di kemudian hari. Di Indonesia sendiri, peran QS masih terbatas pada perencanaan dan pengendalian biaya konstruksi semata. Dan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab
mengapa profesi QS masih terdengar asing bagi banyak orang. Mengingat perannya yang sangat penting dalam perencanaan proyek, mulai dari tahap awal hingga akhir. Apabila Anda berencana atau sedang membangun suatu proyek, alangkah baiknya Anda menggunakan jasa QS agar perhitungan nilai proyek dapat berjalan efisien. Demikian video sharing saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video sharing kami selanjutnya. Mungkin saya akan akomodir untuk membahas tentang project management.